Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah metode statistika. Pada pertemuan ke-6 ini akan dibahas tentang sebaran binomial. Berikut adalah sebaran pengubah diskrit, ada bermacam-macam, antara lain seragam, binomial, kosong, geometrik, hipergeometrik, binomial negatif, dan lain-lain ya. Pada kuliah ini akan dibahas tentang sebaran pengubah acak diskrit, yaitu binomial. Sebelum membahas tentang sebaran binomial, ini dibahas dulu tentang sebaran Bernoulli karena ada kaitan yang erat antara Bernoulli ini dengan binomial. Penemu sebaran Bernoulli adalah Jacob Bernoulli, yaitu ahli matematika Swiss. Nah, pada percobaan Bernoulli ini terdiri atas satu ulangan. Hasilnya ada dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Peluang sukses dinotasikan sebagai P. P ini nilainya di antara 0 sampai 1. Kemudian nilai pengubah acaknya Y sama dengan 1 untuk kejadian yang sukses, dan Y sama dengan 0 jika kejadiannya ini gagal. Adapun fungsi massa peluang dari sebaran Bernoulli ini adalah PY sama dengan P untuk Y sama dengan 1, dan 1 minus P untuk Y sama dengan 0. Nilai harapannya sama dengan P, dan ragamnya sama dengan P dikalikan 1 minus P. Sebagai ilustrasi di sini, misalkan soal ujian pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban dan hanya satu jawaban yang benar. Misalkan pengubah acak X-nya ini menyatakan jawaban yang benar, maka P-nya adalah 0,25 dan H-nya atau peluang gagalnya sama dengan 1 dikurangi 0,25, yaitu 0,75. Ilustrasi berikutnya, dalam suatu permainan dadu, ini pemain dianggap menang bila dadu yang muncul menunjukkan angka 3 atau 5. Bila Y menyatakan pemain menang, maka di sini peluangnya adalah 1/6, itu adalah peluang munculnya sisi 3 ditambah peluang munculnya sisi 5 1/6, jadi P adalah sama dengan 1/3 dan H-nya adalah 2/3. Sebaran binomial ini merupakan sebaran untuk suatu sequence ulangan Bernoulli. Percobaannya terdiri atas n ulangan yang identik. Kemudian setiap ulangan ini menghasilkan dua hasil, bisa gagal atau sukses. Ulangan bersifat bebas, maksudnya di sini adalah hasil satu ulangan tidak dipengaruhi ulangan lainnya. Kemudian peluang suksesnya sebesar P, bernilai sama untuk setiap ulangan. Pengubah acak Y menyatakan baiknya kejadian sukses, dan N ini ulangan, ini akan mengikuti sebaran binomial dengan parameternya N, yaitu baiknya ulangan, dan P adalah peluang kejadian sukses. Y tentunya nilainya mulai 0, 1, sampai N, dan dinotasikan umumnya ada Y, terus ada tanda tilde, tilde itu menunjukkan dia menyebar, bin, parameternya yaitu N dan P. Ilustrasi, misalkan percobaan sebuah koin dilempar sebanyak 10 kali dan diamati baiknya sisi angka yang muncul. Sebaran pengubah acak ini adalah sebaran binomial dengan N sama dengan 10 dan P-nya adalah setengah. Misalkan ilustrasi percobaan binomial yang lain, 3 buah dadu dikulirkan dan diamati baiknya angka 4 yang muncul. Maka sebaran pengubah acaknya adalah sebaran binomial dengan N sama dengan 3 dan P-nya adalah sebesar 1/6. Adapun fungsi massa peluangnya untuk sebaran binomial adalah kombinasi NY
dikalikan P pangkat Y dikalikan 1 min P pangkat N minus Y. Untuk Y sama dengan 1, 2 sampai N. Kemudian nilai harapannya sama dengan NP, ragamnya sama dengan NPQ. Ini adalah gambar untuk sebaran binomial dengan N sama dengan 5 dan P-nya ini adalah 0,5. Tampak di sini bentuk sebarannya ini simetrik ya, karena P-nya ini 0,5. Nilai harapannya sama dengan N kali P yaitu 2,5 dan ragamnya NPQ. Sedangkan simbangan bakunya akar dari ragamnya yaitu 1,118. Berikut ini adalah grafik dari sebaran binomial dengan N-nya 5, P-nya 0,1. Ini tampak dia miring ke kanan. Ini adalah min-nya 0,5 dan simbangan bakunya 0,6708. Sebagai ilustrasi, misalkan sebuah permainan dilakukan dengan menggulirkan dadu yang setimbang sebanyak 15 kali. Permainan dianggap menang bila dadu menunjukkan angka 3 atau 5. Berapa peluangnya untuk menang 5 kali dari 15 kali lemparan tersebut? Untuk menyelesaikannya, pada 1 kali lemparan, peluang ini dianggap berhasil bila yang muncul adalah sisi dadu 3 atau 5. Maka P-nya adalah 1/3. Peluang gagalnya itu adalah Q 1 min P 2/3. Kemudian diulang sebanyak 15 kali N-nya. Yang ditanyakan adalah peluang Y sama dengan 5, yaitu peluang menang 5 kali. Masukkan ke formula tadi kombinasi NX ya, jadi NY, maaf di sini adalah Y, N-nya 15, Y-nya 5, kemudian dikalikan P pangkat 5 dikalikan Q pangkat 15 dikurangi 5. Dan ini diperoleh nilainya adalah 0,214307. Untuk mencari nilai peluangnya ini dapat juga menggunakan Excel ya. Ilustrasi yang kedua, misalkan pembaca X didefinisikan sebagai banyaknya lemparan bebas yang sukses dari 3 lemparan. P ini peluang sukses untuk sekali melakukan lemparan bebas. Maka di sini kejadian yang mungkin dari 3 pelemparan bebas tersebut bisa semuanya sukses. Ini karena X-nya adalah banyaknya yang sukses, maka ini sukses semua ada sebanyak 3, atau mungkin yang lainnya ini ada sebanyak 8 kemungkinan, dan ini adalah nilai X-nya. Jadi nilai X-nya bisa 0, 1, 2, dan 3. Kemudian untuk peluang X sama dengan 3, kombinasi 3 dikalikan P pangkat 3 kalikan 1 min P pangkat 3 minus 3. Sedangkan untuk yang 2, kombinasi 3, 2, P pangkat 2 kalikan 1 min P pangkat 3 minus 2. Untuk yang 1 bisa dilihat ya, untuk yang 0 juga demikian. Nah ini masih dalam bentuk P ya, kalau memang sudah ada angkanya tinggal memasukkan nilainya saja, P ini diganti berapa. Rata-rata suksesnya N kali P yaitu 3 kali P ya. Berikut beberapa soal latihan untuk sebaran binomial.